Mari kita mulai live malam hari ini teman-teman yang ada di TokTok, yang ada di YT. Langsung aja ke IG aku @LMB_official biar bisa lihat chartnya bukan jerawatnya. Jerawatnya satu aja ini. Paling jelas sih di IG sih jerawatku. Kalau mau lihat jerawatku boleh juga. Oke, kita start dari IHSG seperti biasa. Dan hari ini saya pengen bahas sahamnya Papa Pepe, Papa Hapsoro, Papa Bakri, dan papa-papa yang lain. Oke ya. IHSG naik berapa ini? 0,94%. Hari ini 8.600. IHSG go 9.000 go. Kalau kata Pak Purba ya, IHSG 9.000 mah gampang, deket banget. Cuman teman-teman jangan fokusnya ke IHSG aja, karena IHSG bisa digerakkan saham-saham yang likuiditasnya kecil, likuiditasnya imut-imut. Ya, jadi likuiditasnya kecil, likuiditasnya imut-imut, tapi market cap-nya gede gitu. Nah, jadi jangan hanya melihat IHSG saja ya. Oke, buatku IHSG itu ya for fun aja lah dilihatnya. Yang bikin hari ini IHSG naik adalah saham DSSA 3,54%, ada ASII, SMBR, INTP, SMGR, saham-saham dari sektor semen, terus kemudian grup Hapsoro dan juga saham metals. Mari kita bahas nanti Raja Ratu, Harta Tins, Arci Bumi, Dewa, BKSL Asri, CDI, APNLF, ASII ya, dan saham apa aja kamu mau saya bahas, dan saya kepengen mencermati harga emas. Harga emas gimana nih arahnya? Jadi kita mesti ngelihat makro kalau mau ngelihat harga emas. Jadi sebelum saya bahas tentang persahaman, aku pengen bahas tentang kondisi makro. Bagaimana dari luar negeri dan bagaimana dari Indonesia. Peluang Fed rate cut itu kembali meningkat. Sempat turun, sempat diprediksi The Fed ini nggak jadi nurunin suku bunga, tapi akhirnya kembali naik, kembali meningkat ya potensi Fed rate cut ini, karena memang datanya kemarin yang muncul itu benar-benar various banget ya setelah ini shutdown lama gitu ya, jadi datanya benar-benar various gitu. Terus kenaikan probabilitas Fed rate cut ini juga didorong karena rilisnya data ekonomi Amerika kemarin malam, seperti contohnya retail sales Amerika ini tumbuh melambat dari 5% jadi 4,3% aja pertumbuhannya, dan ini mendorong pemotongan suku bunga serta indeks keyakinan konsumen atau IKK, Consumer Confidence Index, ini turun signifikan dari 95,5 jadi 88,7 yang menunjukkan bahwa masyarakat itu masih pesimis dengan kondisi ekonomi di Amerika saat ini, sehingga bakal cenderung menunda shopping atau belanja spending gitu ya. Terus kemudian Producer Price Index PPI itu stagnan di level 2,7. Itu adalah inflation di level produsen gitu ya. Ya, itu artinya CPI inflasinya terkendali. Nah, selain itu muncul laporan juga bahwa Kevin Hassett itu bakalan jadi kandidat terdepan untuk menggantikan Jerome Powell sebagai ketua The Fed. Siapa sih sebenarnya Kevin Hassett ini? Ini orangnya Trump ya, jadi penasihat ekonomi Trump. Nah, kalian tahu kalau Trump itu kepengennya suku bunga diturunin terus. Singkatnya langsung aja, kalau suku bunga diturunin itu gimana? Meskipun belum pasti ya, tapi jika Kevin Hassett ini atau orangnya Trump, siapapun itu, mereka jadi ketua The Fed, maka kemungkinan besar suku bunga bakalan diturunkan semakin agresif di tahun 2026, dan itu artinya USD bisa melemah terhadap mata uang negara lainnya. Bagaimana terhadap rupiah? Semoga rupiah bisa menguat sih. Cuman kalau BI ikut turunin suku bunga, mengikuti terus ya, rupiah bakalan bisa melemah juga terhadap mata uang negara lain gitu. Terus pemotongan suku bunga itu membuat harga emas naik gitu ya. Nah, jadi kalau kalian nanya harga emas ke depan gimana, masih berpotensi bisa naik karena ya itu tadi tren pemotongan suku bunga. Kalau misalkan orangnya Trump jadi ketua The Fed, bakalan bisa menurunkan suku bunga lebih agresif gitu ya.
Tapi belum tentu juga semua ini, jadi kita semuanya kembali ke chart dan juga harga emas. Hari ini kita lihat naik hampir 1%, patternnya membentuk pattern big pennant ya. Nanti aku akan bahas tentang harga emasnya kalau pas aku mau bahas persahaman tentang saham komoditas gitu. Terus kemudian Bank Indonesia gimana, masih bicara tentang makro, sekarang makro dari dalam negeri. Bank Indonesia ini diprediksi memangkas suku bunga sekali lagi di akhir tahun, padahal BI itu udah motong suku bunga tuh berkali-kali di tahun 2025 ini. Nah, kalau BI motong suku bunga sekali lagi, ini bisa melemahkan nilai tukar rupiah kita gitu ya, mengikuti The Fed motong suku bunga. Nah, sebenarnya apakah harus mengikuti The Fed atau enggak? Sebenarnya sih enggak harus, tapi mesti melihat kondisi dari dalam negeri juga gitu ya, perlu atau enggaknya. Aku kok merasa gelap, ternyata aku belum nyalain satu lampu. Oke, mari kita lihat muka aku udah cerah belum? Sedikit lebih cerah, lampunya di atas nyala. Aduh. Oke, terus Danantara mau menerbitkan Patriot Bonds jilid kedua. Ini aku udah bahas kemarin gitu ya. Jadi penerbitan obligasi ini sebenarnya menuai pro kontra karena kuponnya tuh cuma 2%, jauh di bawah SBN dan inflasi gitu. Dan tapi yang namanya juga Patriot ini mungkin mengajak para konglo untuk membantu bersama-sama membantu negara lah ya, nggak bisa dilihat dari returnnya aja gitu. Terus cuman kok ada yang khawatir dengan kekhawatiran tentang, ada yang khawatir tentang crowding out gitu. Jadi ya resiko crowding out itu sendiri gitu. Oke, kita langsung aja bahas saham-saham dari perkongloan dan juga saham-saham dari permetalsan. Mari kita lihat dulu harga emas. Mari kita lihat dulu harga emas apa kabarnya. Kita lihat harga emas. Perhatikan. Ini patternnya big pennant. Hari ini pennantnya breakout loh. Walah, breakout belum kawan. Masih bisa sideways sih, cuman hari ini memang ada breakout dikit gitu ya, tapi aku mau tarik sedikit, aku rapiin di sini di puncaknya, ini puncaknya lagi ya, kita tarik sedikit begitu ya. Nah, kita manage expectation sedikit ya, ini masih bisa ada zigzagnya lagi. Cuman kalau teman-teman melihat pattern seperti ini yang di tok yang dia lihat ke Igoy aku @official, ini pattern bullish, big bullish emas. Waduh, apakah harga emas masih bisa naik lagi sih dalam jangka panjang? Kita nggak pernah tahu pastinya bagaimana, tapi kalau kamu nanya area buy yang bagus itu terjadi bukan saat di pucukan, tapi ketika terjadi sideways. Nah, sideways tuh pas dia mantul dari support atau mungkin pas breakout dari sideways-nya di sini, garis merah yang di atas ini gitu ya. Nah, jadi sebenarnya kalau pas area sideways ini teman-teman yang punya emas atau mau ngumpulin ya, ini waktu timing yang lebih bagus daripada di atas gitu ya, daripada di pucuk. Nah, pertanyaannya bagusan emas atau saham emas, ini saya sudah pernah bahas sebenarnya. Kalau Anda tanya dari konteksnya returnnya aja, cuman return, itu bagusan saham emas ya. Jadi returnnya jauh lebih tinggi, saham emas bisa ratusan persen ketika dia naiknya mungkin cuma 63%, kira-kira kayak gitu. Nah, tapi fungsinya sebenarnya beda. Kalau kamu beli emas itu sebagai lindung nilai gitu ya, jadi safe haven, fluktuasinya kecil. Karena kalau saham emas juga dia fluktuasinya cenderung besar. Nah, kalau di US stocks itu ada ETF emas juga. Dia pergerakannya mirip banget dengan harga emas. Ada macam-macam ETF. Mari kita lihat ETF yang salah satu ETF emas di Amerika ya. Ini adalah ETF emas GLD Spider Gold Shares ini. Nah, bentuknya mirip banget kan ya kayak harga emas. Terus ngapain dong beli ETF kayak gini? Mendingan beli emasnya langsung atau beli saham emasnya langsung ya. Nggak tahu kenapa orang beli, nyatanya ya liquid aja tuh gitu.
Oke, terus kita mau lihat beberapa saham emas bagaimana kabarnya sebelum kita bahas saham Hapsoro dan saham Bakri ya. Malam hari ini kita straightforward langsung gitu loh. Mari kita bahas satu persatu dari saham Archie. Archie, apa kabarnya Archie? Archie ini ya bentuknya mirip dengan chart harga emas. Sebenarnya tidak selalu, tapi kali ini kebetulan pas lagi mirip. Dan kalau kalian mau buy, masih sih sebenarnya analisisnya mirip kayak kemarin, meskipun hari ini dia naik. Masih sih sebenarnya dekat area 1100 tuh masih lebih bagus. Gampang kan analisisnya kalau kalian udah belajar di M-Trade Academy, apalagi udah ikut workshop Super Trader. Gampang banget guys. Ya, jadi tunggu di area retracement mungkin sekitaran level 1120-an gitu ya. Itu dekat situ. Nah, jadi teman-teman, ini pattern yang sebenarnya cakep juga nih. Kan aku sempat kasih lihat beberapa pattern, suka ada saham-saham yang ada retracement, mantul lagi, retracement, mantul lagi. Ini pattern cakep nih. Dimana ketika dia turun tidak disertai volume tinggi, tapi ketika dia naik volumenya lebih tinggi daripada ketika dia turun. Nah, kalau misalkan si Archie ini dia ada turun sedikit lagi ngekngok gitu ya, ini lebih cakep bentuknya, nanti bisa double bottom di bawah. Wah, tapi kalau dia breakout bagaimana? M-Trade udah ada juga gitu. Jadi kalau kalian bingung, yuk belajar bareng M-Trade. Tapi janji ya, kalau belajar bareng M-Trade jangan langsung nonton trading ideasnya doang. Kamu mau langsung ikutin sebenarnya nggak masalah, tapi start very small banget. Aku kalau ngajarin temenku yang masih pemula, itu aku pakainya 5%-an bukan 10%-an. Nah, jadi modalnya dia, aku suruh bagi jadi 5%-an, sekali beli saham 5% rata gitu. Nah, jadi nggak pakai emosi gitu ya, cuan bungkus, rugi stop loss, cuan bungkus kayak gitu. Kalau turun rugi nggak di stop loss gimana? Sebenarnya sih harus stop loss kalau trader ya, tapi kalau nggak stop loss pun 5% itu seharusnya tidak melukai perasaannya, tidak melukai portfolionya, kira-kira kayak gitu. Tapi saya nggak ngajarin untuk anti stop loss gitu ya. Oke, nah kalau yang nggak stop loss itu sebenarnya strategi investor gitu ya. Strategi investor itu nggak stop loss. Nah, jadi kesimpulannya Archie ini masih menarik nih, apalagi kalau ada retracement, both retracement atau breakout tuh masih menarik. Disclaimer untuk teman-teman yang masih pemula, saya berharap kalian belajar dulu caranya supaya kalian nggak bingung kalau misalkan tiba-tiba ada surprise di market. Selalu siap dengan surprise di market. Sekarang marketnya kan lagi bullish ya. Jadi banyak teman-teman itu lupa ketika kondisi bearish dulu gimana. Ketika kondisi bearish ya banyak banget surprise-nya, baru naik dikit, baru dalam tahap perubahan dari stage 1 menuju stage 2 itu adalah masa-masa skeptical. Jadi ketika psikologinya skeptis itu orang-orang cenderung masih takut-takut belinya. Nah, sekarang kayaknya udah nggak ada takutnya, udah lupa dengan dulu guyuran tuh rasanya gimana gitu. Nah, jadi teman-teman, saya kembali mengingatkan, harus tetap ingat dan rasional. Kenapa? Dari tahun 2007 sampai sekarang saya trading sudah pernah mengalami saya all in untung gede, pernah saya mengalami all in rugi gede juga, dan saya pernah juga belajar money management. Tahu caranya nggak dipraktekin, bandel dulu, terus kemudian akhirnya benar-benar dipraktekin gitu ya. Kenapa? Belajar dengan pengalaman, dengan kenyataan, dan belajar dengan dikasih tahu kok kayaknya beda gitu ya. Tapi tetap sebaiknya belajar dari pengalaman orang lain supaya nggak terlalu banyak trial and errornya gitu ya. Nah, teman-teman perhatikan di sini ya. Jadi belajar dari pengalaman saya ya di M-Trade. Teman-teman di sini ini saham yang lain BRMS yang baru aja masuk MSCI. Menurut aku BRMS ini masih cakep, dan meskipun dia lagi retrace, dia lagi sideways, patternnya mirip kayak pattern gold saat ini. Ya teman-teman, ini masih bisa di watch, saham ini masih bisa di watch dengan potensi pemotongan suku bunga. Berarti kalau pemotongan suku bunga tuh emas masih bisa naik lagi. Dan disclaimer, semuanya ada potensi dia membentuk cup with handle. Disclaimer, kenapa aku bilang disclaimer? Karena ini aku tebak-tebak buah manggis, sebenarnya tidak boleh ya. Jadi nanti terlalu memberikan ekspektasi yang terlalu ketinggian gitu. Oke? Kemudian selain BRMS, mari kita lompat ke HRTA.
Harta Dinata Abadi TBK, dan di sini M-Trade juga udah ada HRTA dan kita udah cuan-cuan-cuan di HRTA. Mari kita buka HRTA. HRTA, HRTA, HRTA. Mari kita buka HRTA. HRTA. HRTA, HRTA. Mana ini HRTA? Harta Dinata Abadi TBK 19 sampai 26%. 19 sampai 26% cuannya di M-Trade. Waduh, masih boleh masuk nggak? Ini yang jangka pendek baru aja masuk lagi malam tadi M-Trade. Nah, itu si Archie, si BRMS, potensi bisa nyusul HRTA kayak gini. Disclaimer guys, disclaimer guys. Jadi tetap nggak boleh main all in. Tapi kan kalau all in cuannya banyak ya wes garepmu. Nanti kalau kepentung ruginya juga banyak. Selalu ingat resiko di market. Oke, terus mari kemudian kita lihat saham mas-masan yang lain. PESAP, J Resources, Asia Pacific, TBK. Lah, kok ini yang paling diam sih? Kok kamu paling nggak gerak sendiri, gimana sih? Paling disupport? Bisa jadi pilihan yang belum gerak bisa di watch teman-teman semuanya. Bisa di watch ya. Nah, jadi si PESAP atau J Resources ini dia tuh karakter chartnya paling beda, emang paling beda. Yang di tok yang detail langsung ke Igoy aku, @ellenmei_official. Igoy means INSTAGAM ya, oke. Jadi perhatikan si PESAP ini dia karakternya gini. Dia kalau retrace suka retrace-nya tuh dalam. Abis breakout naik ya. Perhatikan di sini. Ini habis breakout, aku lihat dari belakang sini aja nih, aku tarik terus ke belakang nih, biar kalian ngelihat karakternya dia gimana. Dia kalau breakout habis itu retracementnya lumayan dalam. Jadi retracementnya lumayan dalam sampai 19% gitu kan ya. Kesimpulannya si PESAP ini sebenarnya resiko fluktuasinya lumayan besar. Ini sampai 17%. Maka dari itu kalian nggak boleh beli dia di pucuk-pucuk. Nah, kalau bisa belinya di bottom sideways. Nah, sekarang si PESAP tuh kebetulan pas lagi di bottom sideways. Oh, kalau gitu beli. Aduh, saya bukan suruh kamu beli ya. Saya cuman kasih tahu belinya. Logika gampang, atau belinya jangan di pucuk nih, turun 29% ya kan. Nah, ini malah breakdown. Nah, ini kemudian trennya sempat jelek, kemudian breakout lagi. Perhatikan ketika dia retrace lagi yang berikutnya di sini, ini retracementnya nih aku ukur dari puncak sampai ke bottom. Aku ukur dari puncak sampai ke bottom. Perhatikan dia turun sekitaran 31%. 31% teman-teman. Wah, kalau kamu kejar di pucuk kamu bisa nyangkut 31%, nyangkut 17% masih bagus. Nyangkut 31% all in pula. Kalau kamu ngetes 5%an di awal ya mungkin nggak sakit hati lah ya. Oke, 5 kali 3 15, 1,5% dibandingin total portfolio, semoga saya nggak salah hitung. Nah, 5 kali 3 15. Oke, 5%. Oke. Terus kemudian mari kita lihat bagaimana dengan fluktuasi terakhirnya. Ini masih ada nih ya, masih ada dari puncak ke bottom sideways 23%. Nah, sekarang mari kita hitung dari puncak yang terakhir ke bottom di sini, ini berapa sih? Bener-bener aku ngambilnya tuh dari puncak ekor banget, 30%. Jadi kalau aku melihat posisi PESAP saat ini bisa menjadi the new bottomnya dia. Bisa menjadi new low-nya dia, saya tebelin di sini. Pede banget sih. Ya nggak pede sih, nggak sepede saya di bum sih, hahaha. Songong. Songong, nggak boleh songong ya, nggak boleh terlalu banyak pamer cuan ya, ntar jangan-jangan bum-bumnya diguyur lagi. Habis gimana bum-bum jadi salah satu multi baggernya M-Trade sih, kasih cuan cepek hun, haha. Oke, mari kita lihat PESAP, balik ke PESAP lagi. Jadi PESAP ini worth to watch. Ya, PESAP worth to watch. Watch PESAP di area support. Artinya kamu kalau mau beli PESAP tuh jangan nunggu dia naik, tapi di bawah. Disclaimer ya, jangan-jangan nanti BD-nya nggak punya duit buat narik, terus nggak jadi gerak, ya mohon maaf gitu. Kan aku cuman kalau bahasa Jawanya tuh niteni itu apa sih?
Penelitian itu memperhatikan pola-pola yang sebelum-sebelumnya. Nah, kalau Antam nih beda lagi nih. Antam ini yang paling elegan menurutku dibandingin yang lain-lainnya. BRMS juga termasuk yang elegan bentuknya, patternnya. Nah, Antam nih aku sukanya apa? Dia ada rally tinggi, tapi habis itu selalu ada sideways panjang. Jadi nggak digas terus. Dan sideways ini penting banget. Kenapa? Di masa uptrend, sideways itu penting banget. Ini kayak handuk yang lagi diperas airnya jadi lebih ringan. Nanti kalau ada tarikan lagi lebih ringan, resiko guyuran atau profit taking tuh menjadi lebih kecil, lebih sedikit. Nah, saya mau kasih satu garis lagi di Antam. Garis ini merah tebel banget di 2810, artinya ini adalah support kuat gitu ya. Nah, jadi teman-teman, ada kalanya kita trading di tengah-tengah sideways, ada kalanya di bottom sideways. Tergantung sebenarnya bentuk sideways-nya gitu. Jadi kayak apa namanya, nanti aku kasih contoh ya. Ada saham yang ini kayaknya di tengah-tengah sideways, tapi sideways-nya kalau sideways kurus nggak apa-apa. Sideways kurus nggak apa-apa ya. Kenapa? Itu siap breakout. Contohnya apa? Dewa. Nanti tak kasih lihat ya. Nah, tapi kalau sideways-nya sideways gendut, sideways yang lebar, tim coach tolong nonton ya bagian ini. Penting. Ini reminder ya. Oke, langsung saya WA ke tim coach. Langsung saya tebakin WA saya barusan ngomong apa. Yang bagian penting. Oke ya. Penting, kenapa? Melihat kelebaran ya range dari sideways-nya. Ini masa ranging. Jadi bahasa-bahasa chartis di seluruh dunia tuh macam-macam, apalagi kalau misalkan ngikutin aliran yang ini itu. Bahasanya macam-macam, cuman ini aku bikin bahasa manusia yang sederhana ya. Jadi ini adalah area bawah support sideways nih, resistance-nya, dan ini adalah range-nya. Semakin besar range-nya, yaitu semakin hati-hati jangan masuk di tengah sideways. Tapi kalau range-nya kecil, menyempit, itu siap-siap breakout. Apalagi sideways-nya dari panjang, kemudian naik jadi pendek, jadi sempit, lebarnya jadi sempit, dan time frame-nya tuh juga jadi sempit, tuh siap-siap breakout. Dan kayak gituan dijelasin di workshop Super Trader dan diupdate tiap hari di morning briefing M-Trade gitu ya. Jadi di morning briefing M-Trade lebih detail. Balik lagi ke Antam, bagaimana kabarnya sih Antam teman-teman yang di TokTok, yang dia deh langsung aja ke Igoy, aku @ellenbay_official, dan perhatikan di dalam merah ini ada biru-biru, di dalam sideways ada range sideways yang lebih kecil lagi. Dan Antam beberapa hari kemarin menguji support 2880, ini adalah support minor sebelum kena 2810, kemudian dia naik dan ini membentuk pattern double bottom kecil, sehingga dalam stage kecilnya dia membentuk stage 1 atau pattern dari area stage 1 ini ya. Perhatikan di sini ting ya, ini aku ganti warnanya ya. Aku ganti warnanya jadi agak pink gitu, terus titik-titik. Nah, ini ada satu resistance kecil di sini. Kesimpulannya, Antam sebenarnya juga menarik, meskipun dia pergerakannya dia elegan dan alon-alon, pelan-pelan gitu. Bisa di watch nggak sih? Bisa banget gitu ya. Tapi dia bukan yang tipenya gerakannya langsung boom boom boom. Oke, ngomongin boom boom boom, mari kita bahas saham boom boom. Gara-gara boom boom nih ya, jadi live-nya makin semangat. Tahu gak sih Boom Boom ini, aku pernah ada pengalaman pribadi dengan saham Boom Boom di tahun 2008. Jadi saham Boom Boom ini dulu benar-benar membumi banget ya, membumi banget, tenggelam di dalam, di bawah lumpur lapindo. Di bawah banget pokoknya. Dan itu sempat bikin aku sebenarnya agak trauma ke trading. Akhirnya untungnya saya nggak trauma ya, kalau trauma saya nggak ada di depan Anda hari ini loh. Saya akhirnya memutuskan gini ya, jadi kebanyakan dengerin motivator sih ya waktu itu ya. Saya dengerin Tony Robbins bilang success leave clues. Kalau ada itu orang itu yang berhasil, ada Darvas, ada Stan Vincent, Richard Wyckoff, ada Buffett, meskipun alirannya beda berhasil, berarti ada pattern yang bisa diikuti, dan saya bersyukur saya mengikuti itu. Oke ya. Nah, balik lagi.
si Boom Boom itu dulu pernah turun banget, tapi sejak Salim masuk berubah banyak semuanya. Dan secara fundamental saya sering membahas tentang fundamentalnya Boom Boom ini. Aku kepengen ngebahas tentang technical ya, jadi aku pengen ngebahas tentang technical. Sebentar. Bentar ya. Oke, aku pengen bahas tentang technical, tentang chartnya dulu, teman-teman semuanya. Ya, jadi tadi pagi kita beli breakout Boom Boom itu pas lagi muntup kayak gitu. Ini ada satu resistance di sini kan ya, resistance sideways di sini. Nah, terus kemudian kita buy untuk yang jangka pendek, tapi untuk yang jangka menengah panjang, Boom Boom sudah memberikan cuan buat trade di sini. Perhatikan, nanti aku akan ajarin pelajarannya apa. Pelajarannya penting sekali dan bisa bikin kamu cuan kalau kamu melihat pelajaran penting ini. Ini cuan 68 sampai 103% di review buy pada sekitaran bulan Oktober. Mari kita lihat ada apa di bulan Oktober. Di sini tanggal 7 Oktober, kemudian di review buy sampai pada tanggal 21 Oktober, di remind terus sampai pada tanggal 21 Oktober. Pelajarannya jangan alergi sama saham turun. Udah itu tok, sesimpel itu. Saham turun, kalau volumenya turun itu bagus. Sebenarnya ketika Boom Boom turun, waktu itu marketnya tuh boring banget, membosankan banget. Jangankan kalian, jujur aku pas nge-live kayak gak ada semangat. Ya wes, memang marketnya gitu-gitu terus setiap hari. Tapi aku tahu tuh ada peluang, makanya aku tetap live gitu ya. Jadi jangan kalian berhenti melihat market hanya karena sahamnya turun. Padahal saham turun itu bisa jadi itu area best price. Balik lagi 8 April, tarif resiprokal Trump itu menjadi bottom banyak saham, ya. Nah, jadi perhatikan ini Boom Boom, dia turun, retracement-nya lumayan loh si Boom Boom ini. Jadi banyak saham konglo tuh retrace-nya lumayan. Nih retrace-nya sekitaran 24%. Wah, terus kemudian terbersitlah sebuah harapan. Wah, kalau gitu kalau aku nyangkut berarti nggak perlu takut ya. Ya nggak gitu juga ya saya. Ya, kamu nggak perlu takut kalau nyangkut itu kalau nominal yang nyangkut nggak gede. Kalau nominalnya gede ya kamu perlu takut juga sih, apalagi uang sekolah anak, uang nikah ya. Ya, jadi kamu boleh nggak takut kalau uangnya kecil gitu. Nah, apalagi kalau misalkan dia turun dengan volume transaksi yang kecil juga. Apakah semua saham yang turun dengan volume transaksi kecil berakhir naik? Enggak, ini pas lagi ada momentumnya. Momentumnya apa? Momentum saham konglo tuh macam-macam, bukan cuma Papa PP doang. Kalau konglo mah selalu pikirnya Papa PP doang. Konglo Bakri, konglo Salim, ini juga konglo. Nah, ini kita dapat di bottom di sini. Dan memang wide range-nya tuh lumayan gede. Jadi strategi satu hal yang perlu di highlight, penting. 2 kali saya ngomong penting ya. 2 kali saya ngomong penting, bagian saya ngomong penting, tolong tim coach WA saya ngomong apa. Besok juga boleh WA-nya ya. Oke, terus jadi lupa. Penting apa ya tadi ya? Duh, ngeheng. Banyakan ngomong. Penting, turun. Lupa, nanti kalau ingat aku bahas lagi ya. Pikirannya kemana-mana sih. Gimana sih? Penting apa ya tadi? Ya udah, maafkan saya Bapak Ibu terlalu semangat. Semangatnya sambil melatih tim juga. Penting turun ketika retrace. Penting kalau kamu beli jangan kebanyakan, jadi pas kamu retrace kamu masih punya modal. Penting apa lagi ya? Oke, yang ketiga penting momentumnya. Momentum tuh penting. Sektor apa yang gerak? Industri apa yang gerak? Kalau kali ini bukan sektor atau industri doang dari sektor mining, tapi momennya momen saham konglo. Jadi beda, kalau turun biasa itu ada pendorongnya dengan yang turun biasa dari sektor yang tidak ada pendorongnya.
Kayaknya tadi mau ngomong itu, nanti kalau aku lupa aku kasih tahu lagi ya. Oke, yaudah gitu aja. Oke ya, terus mari kita lihat saham Bum Bum. Yang bakalan kayak Bum Bum lagi gini apa tadi? Kamu kalau kalau kamu jeli tadi udah aku kasih tahu loh ya. Kamu udah aku kasih tahu. Oke ya, terus nih perhatikan hari ini breakout. Terus yang mirip sama ini disclaimer ya. Awas aja nanti kalau turunnya lain saya. Tins. Ini dia muntup juga, patternnya tuh mirip-mirip. Nah, ini yang aku mau kasih lihat tadi ya. Nih, bedanya antara sideways nih, sideways di tengah nggak ini sideways di tengah nggak sih belinya ini? Sideways makin kecil range-nya dan makin kecil time frame. Oh, ini penting tadi ya, baru keinget. Ini mau kasih lihat penting ini ya. Sideways kalau 3 kali saya ngomong penting, berarti penting pertama, penting kedua, ini penting ketiga ya. Jadi sideways kalau makin kecil range timingnya sama makin kecil jarak ininya ya, range vertikalnya, range harganya, itu dia makin cepat breakoutnya. Yang paling beautiful sebenarnya adalah sideways-nya panjang tapi range-nya semakin mengecil. Jadi pertama range-nya gede, kemudian range-nya mengecil. Oh, mirip pattern ini dong, ascending triangle. Ya oke lah, mau ngomong ascending triangle oke lah. Oh, mirip ini dong, pattern cup with handle. Ya kurang lebih lah kayak gitu. Jadi pokoknya sideways tuh tadinya range-nya gede kan ya, tapi semakin kecil ke belakang. Terus semakin panjang itu semakin bagus pas breakout gitu ya. Tapi kalau sideways-nya time frame-nya pendek doang, terus kemudian range-nya kecil, dia breakout-nya cepet, tapi mesti harus hati-hati, rawan profit taking juga gitu. Jadi makin naiknya makin cepat, tapi nggak long last gitu loh. Ngerti nggak sih? Semoga ngerti ya. Kalau dia sideways-nya panjang, dia breakout itu biasanya baru breakout pertama, tarikan pertama. Kalau kamu nggak ngerti, itu semua diajarin di M-Trade Trading Academy dan diperdalam di workshop Super Trader. By the way, workshop Super Trader ini yang April udah full, jadi ada lagi September 2026 dan early bird batch 1 sudah ditutup dan saat ini masuk ke early bird batch 2. Nah, ini sideways panjang. Ini contoh nih. Ini contoh sideways panjang tapi kurus. Wah, ini sideways panjang tapi kurus. Ini breakout tarikan pertama. Oh ya, tambahin lagi, penting keempat adalah ini breakout tarikan pertama, ini retracement pertama. Cakep ya, wes. Banyak penting malam hari ini isinya daging. Kalau kamu nggak ngerti, berarti kamu harus belajar dasarnya di M-Trade Academy. Ya mau gimana, pikiranku udah nggak bisa pikiran basic banget lagi, meskipun aku mencoba menjelaskan dengan lebih sederhana. Teman-teman yang di TokTok, yang di mari kita ke temennya Bum Bum, masih saudaranya dari grup yang sama, yaitu grup Bakri, yaitu saham Dewa. Mari aku mau kasih lihat nih, sideways kurus tapi panjang nih. Wih, ini cakep loh. Ini sideways kurus tuh kurus gimana sih? Kurus nih loh, jarak vertikalnya itu kurus. Ini kurus, bandingin sama sideways-nya Antam. Nah, sideways-nya Antam ini bakalan masa tunggu breakout-nya tuh lebih lama gitu loh. Nih ya, ini fluktuasinya loh. Naik turunnya tuh lebih signifikan. Nah, sedangkan si Dewa ini, perhatikan contoh ya. Kalau nemu saham yang sideways-nya kurus panjang kayak gini, ini kalau breakout ini lebih long last. Apalagi ditambah hijau tinggi. Penting kelima nih. Penting aja terus, semuanya penting ya. Breakout pertama paling beautiful. Kalau ada retracementnya, meskipun dia jatuhnya volume kecil, itu retracementnya juga bakalan beautiful kayak ini. Tapi ini retracement yang pertama volumenya ngagetin, abis itu dia turun volume kecil, dan ini juga beautiful retracement. Nah, M-Trade ada masuk lagi, M-Trade TikTok berkali-kali sih gitu. Terus kemudian yang terakhir kita lihat nih, sideways-nya beda. Bandingan sideways di bawah panjang, dan di sini sideways-nya kecil, di sini unyu-unyu, pendek, terus kurus pendek. Ini bakal cepat breakoutnya.
Meskipun dia belum seperti Boom Boom, ada potensi mengikuti Boom Boom. Disclaimer, bisa jadi ya benar, bisa jadi salah. Kalau salah nggak usah marah sama saya gara-gara kamu all in sendiri. Kan saya udah bilang tidak ada yang pasti di market gitu ya. Jadi saya bisa benar, saya bisa salah. Kok gitu sih Len, lu cari aman banget ngasih analisis kayak gitu. Mbak udah langsung aja bilang beli. Enak aja kau, untung aja saya tak dibagi, hehe. Bukan begitu sayang, mohon maaf, bercanda ya. Maksudnya itu tidak mendidik gitu aja. Bahaya kalau all in dan kamu rugi, kasihan kamu gitu ya. Tak minta cuannya juga kok. Bercanda ya. Bercanda ya. Nah, intinya kayak gitu. Terus kemudian balik lagi ke teens ya, bocor banget malam hari ini ya, bocor banget. Tapi kamu nggak ngerti ilmunya kalau kamu nggak belajar di M-Trade Academy, jadi kamu mesti belajar. Dan aku mau kasih kode promo malam ini karena yang nonton si Cheng banyak. Dan ini potensi, ini juga sideways yang mengurus dan mengecil. Jadi saya ditanya kok berani sih beli di atas. Saya juga bingung ya, akhirnya saya bisa membahasakan atau mendefinisikan sideways mengurus, mengecil. Padahal tadinya sideways-nya panjang. Ini kurus panjang. Wih, cakep nih sideways kurus panjang. M-Trade cuan 200% dari saham teens. Ini sideways-nya habis kena FCA sih gitu ya. Nah, ini sideways juga tapi sideways-nya kecil, kurus kecil gitu ya. Nah, kita nggak tahu apakah dia bisa jadi seperti Boom Boom atau tidak. Disclaimer teman-teman semuanya, jangan kau berharap seperti Boom Boom bilang, wah Ellen bilang Dewa sama Teens bisa naik kayak Bumi. Ternyata nggak naik, ku pegang omonganmu ya, awas kamu nggak naik ya. Aduh, mateng aku. Bisa gerakin saham juga kagak. Ikut cuan kita mengekor, The Whale. Kita lagi ngebaca aja ini The Whale arahnya kemana. Ya, The Whale-nya BTI kok dia ngomongin naik, besok kita pentung aja, jangan dong. Kasih kita cuan lah ya para konglo, terima kasih untuk cuan-cuannya. Grup Hapsoro, grup apa lagi tadi? Grup Bakri, Salim, Papa Pepe, Papa siapa lagi? Mari kita bahas PNLF. Grup yang satu ini memang rada-rada kalau saham dari sektor finance nggak gerak, dia gerak. Kalau saham sektor finance gerak, dia nggak gerak. Nah, PNLF ini aku mau kasih warn dulu, resikonya lebih gede dibandingkan dengan saham-saham yang lainnya ya. Dan dia baru aja naik dari stage satunya. Sebenarnya upside-nya masih lumayan banyak, tapi resiko fluktuasinya lumayan. Dan kita udah nyolong start pada tanggal 13 November kemarin untuk jangka menengah. Trading saat ini harus ada jangka menengah, tidak hanya jangka pendek aja. Karena kalau jangka pendek hilang barang, nanti kamu beli di atas lagi, kena retracement, jadinya jatuhnya portfolionya merah. Kalau dapat saham pas lagi di stage 1 atau abis breakout, dari breakout panjang gitu ya, sideways-nya panjang, kurus kecil panjang, breakout, jangan sampai hilang barang. Terus bedanya apa? Kalau misalkan di atas ada sideways lagi terus breakout, itu buat jangka pendek. Tapi kalau yang breakout dari sideways panjang atau mungkin nih ya sideways panjang, breakout, dapat, jangan hilang barang. Misalkan naik, ternyata dia retrace, itu kesempatan kedua masuk ya, bekas sideways panjang ya, pokoknya sideways kurus panjang, jangan hilang barang. Penting nomor 6. Nah, udah banyak banget pentingnya. Tolong tim coach yang nonton aku, tolong dikasih tahu ke teman-temanmu semuanya. Shift pagi, siang, sore, malam. Hebat ya tim coach kita, ada shift pagi, siang, sore, malam. Tolong besok di summary, penting 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ada 6, saya ngomong 6 set. Saya ngomong penting. Oke, terus saya suka banget ngajarin tim coach itu. Oke, sip. Thank you Coach Hadid. Aku suka banget lihat mereka berkembang. Oke ya, terus kemudian mari kita lihat saham CDIA dari Papa siapa? Papa siapa? CDIA hari ini mulai muntuk-muntuk, warnanya hijau. Dan kalau kalian perhatikan, ini modelannya lagi di bawah, lagi di stage 1. Wah, kalau gitu ini berarti lagi awal ini dong ya, awal-awal menuju uptrend dong ya. Yang nggak tahu nyolong start aja. Kalau saya sih, kita nyolong start kemarin ya. Kenapa kok berani nyolong start? Bukannya ini tuh lagi sideways, kalau sideways tuh jelek gitu.
tunggu dulu, sideways-nya bentuknya gimana. Kamu nggak boleh cuman ngejat satu saham gara-gara sideways doang. Sideways-nya tuh kamu lihat. Galak banget, saya berasa galak banget jadi orang ya kayaknya suaranya. Tapi kalau nggak gitu kalian tidur sih. Nih, sideways-nya tuh kalian perhatikan. Ini ya, sideways-nya penting nomor 7, Beh. Penting nomor 7. Sideways-nya didahului dari uptrend. Ada uptrend di sini, ada breakout di sini, ya, ada breakout di sini. Kemudian dia turun. Dia seperti ada falling wedges, tapi bukan falling wedges, dan kemudian dia sideways. It's part of retracement sebenarnya gitu ya. Ini juga sama, CDIA tadinya waktu IPO naik kenceng, aku sih nggak mau kejar-kejar waktu IPO. Kenapa nggak ikut pas IPO? Cuannya lumayan loh, ratusan persen loh. Ya dapat piro sih saupil berapa lot, sorry ya bukan sombong gitu loh. Mungkin buat teman-teman yang masih modalnya kecil ya bagus lah, oke. Tapi kalau buat aku capek aja sih gitu ya. Nah terus kalau aku biasanya nunggu di sini nih ada retracement nih. Ini perhatiin, belakangan lagi sering banget muncul saham pattern falling wedges. Nah falling wedges tuh kayak gini nih. Ini kan bekas naik nih, jatuh naik. Nah ini bentuk falling wedges lagi, nggak sempurna dia. Nah, jadi kalau aku perhatiin, aku disclaimer ya, aku bisa salah ya. Tidak ada mindset yang bagus adalah kalau kamu lagi memprediksi, menganalisis, kamu harus menyiapkan room of error. Apa artinya room of error? Room of error adalah satu mindset di mana kita sadar sebagus apapun kita menganalisis, tetap ada faktor X di market, surprise yang kita nggak bisa prediksi. Tiba-tiba Donald Trump tantrum, tiba-tiba MSCI kasih aturan yang aneh-aneh, ya. Jadi bisa seperti ini atau bisa breakdown. Tahu nggak tanggal 27 jatuhnya ini karena MSCI tiba-tiba keluarin aturan tentang free float. Dan 2026 tuh sebenarnya tantangannya lumayan gede menurutku. Karena apa? Karena MSCI bakalan ngasih aturan baru kemungkinan besar. Semoga IDX bisa nego sama MSCI. Semoga. Semangat teman-teman yang ada di IDX. Semangat. Oke, terus mari kita lihat. Sama apa lagi ya? SMGR yuk. Kita lihat semen-semenan yuk. SMGR dan INTP. Mari kita lihat. Wih. SMGR-nya rally. Terus ini lagi di sideways loh. Ini lagi di sideways loh. Nih. Lagi di sideways. Nah, tapi hari ini aktif gitu ya. Jadi kita buy juga nih. Ya, ada breakout sedikit dari sideways di sini gitu ya. Bentar ya, saya tiba-tiba teringat sesuatu. Oke, tiba-tiba saya teringat sesuatu lagi ngasih arahan sama tim saya. Memang suka random ke sana kemari. Oke, bagus nih. Cuman saya lebih suka tadi sekali lagi eranya Konglo, ya udahlah kita ngikut air aja, angin mengalir kemana, angin bergerak ke saham Konglo, ya sudah kita ikut saham Konglo. Tapi hari ini ada sesuatu di SMGR dari sektor semen, bisa di watch teman-teman semuanya, cuman dia masih masa sideways, jadi masa tunggunya masih lumayan. Oke, demikian pula dengan INTP. Aku udah capek ngomong, gitu aja. Aku mau lihat. Oke, aku mau kasih kode promo. Kasih kode promo. Enaknya kode promonya apa ya? Kode promonya hari ini Konglo. Karena kita banyak cuan dari saham Konglo. Ketik Konglo di DM aku, di Igoy aku, KONGLO, Konglo. Ketik Konglo, nanti kamu akan dapat promo M-Trade hanya jam berlaku abis live ini sampai jam 12 malam.
Oke, aku mau napas dulu. Terus aku mau lihat pertanyaan kalian. Konglo, jangan di DM saya. Jangan di komen saya. Kamu ke Igoy aku. Igoy itu means INSTAGRAM ya. Karena kalau aku ngomong nanti di band sama TokTok. Igoy aku, element_official. Kode promo. Masa kode promonya penting 7. Kode promonya Konglo deh ya. Thank you pada para papa Konglo. Kita bisa ikutan jadi konglo-konglo kecil. Medco SSIA Nikel Indi Najib minta Medco SSIA Nikel Indi MCKL NCKL Medco, mari kita lihat Medco. Thank you Marco Cristo. Boom boom, floating profit 74%, jangka menengah 17%, jangka pendek Raja 35%. Thank you Miss, thank you M-Trade. Oh ya, lupa bahas aja. Thank you semuanya. Thank you M-Trade. Mari kita lihat Medco. Belum ada yang berubah dari Medco dari analisisku beberapa hari kemarin ya. Kayak gini kan sebenarnya ngebahas hal yang sama berulang-ulang tuh bosan ya. Tapi kamu nggak boleh bosan di market. Ini pas lagi di bawah saham yang retracementnya bagus juga nih, retrace bagus. Ya udahlah, ditunggu aja lah ya. Oke. Kalau turun lagi dikit tanpa volume ini juga masih bisa buy. Disclaimer guys, ikut M-Trade aja. Janji rajin nonton M-Trade Academy, janji rajin nonton morning briefing. Kalau nggak bisa kamu harus nonton rekamannya karena kita mau didik kamu biar kamu ngerti caranya. Biar bisa naik kelas ke saham US. BKSL, Agung Pampam. BKSL, Agung, konglomerat, bukan, DM aku, jangan di komen. BKSL juga cakep guys, ini cakep guys, ini patternnya oke, cuma dia fluktuasinya memang agak kejam sih. Jadi hold aja ya teman-teman ya, kalau mau buy sih dekat 126 oke. Cuan dan WMUmu gimana mbak? Oke, sabar. Cakep nih Cuan, dia tinggal hold ini. Ini loh, si CDIA tuh kurang lebih bentuknya nanti bakalan kayak Cuan di disclaimer ya. Aku bisa salah ya, gitu. Jadi kalau kalian mau beli tunggu nih, dia turun sampai ke 240-an mungkin dengan volume kecil, tapi cakep. BBRI breakdown miss, jadi double tops bentuknya kayak gini, bentuknya double tops, jangka pendek turun. Cuman ini untuk jangka panjang ya masih oke lah. Miss, Inet wifi jarang dibahas. Wifi baiklah. Wifi tinggal nge-hold aja sih seperti beberapa hari lalu saya bahas wifi. Kalau beli wifi itu ya tunggu dia breakdown support. Dia suka breakdownin support, jangan beli di sini. Pokoknya tinggal nge-hold aja. Raja Ratu Mina Bufa sekalian nih KB, semua saham konglo dibahas. Raja tinggal ngehold aja guys, ngehold aja, nggak boleh beli di ketinggian kayak gini. Terus kapan belinya? Tunggu dia jatuh kayak gini. Ini Raja tuh kita tuh sempet punya di sini loh, kayak si Bum loh. Tapi kita jual tuh di sini, kita udah lihat Raja nih cakep, retracementnya juga cakep. Tapi kita sempat sell waktu gara-gara MSCI kan, turun di 27 Desember, terus kita buyback lagi di sini. Nah jadi kalau dia ada jatuh lagi bentuknya kayak gini, nah tuh boleh masuk. Sekarang jangan, makanya cari aja saham sekarang lagi jatuh apa. Ingat nggak tadi saya bilangin? Banyak loh saya bilang saham lagi jatuh volume kecil tuh banyak loh. Puasa. Inetnya ketinggalan. Oke, siap komandan. Inetnya tinggal ngehold aja komandan. Inetnya kalau mau beli tunggu dia kayak gini komandan. Siap bos. Toba yang di tok yang dia boleh ke Igoy. Aku kalau udah kayak gini ya, udah kayak komentator sepak bola gini ya, aku nggak bisa tidur ntar malam serius. Toba ini juga cakep, dia sejak bentuk ini hampir double bottom tapi gagal. Tapi dia turun lagi volume kecil nih kayak balik akumulasi lagi sih. Dan ini lebih bagus daripada beli di atas di pucuk-pucuk, oke?
Miss, kapan MFest US launching satu-satu guys? Ini M-Trade US dulu aja mumpung US marketnya masih uptrend. Udah gitu aja teman-teman semuanya. Sekali lagi terima kasih buat yang udah nonton live aku dan yang semangat. Terima kasih untuk semua tim coach dan semua tim M-Trade, bukan cuma coach aja yang sudah mendukung baik M-Trade ID, M-Trade US dan Cryptofolio. Teman-teman yang mau belajar Indostocks langsung follow Igoy EMTRADE_ID M-Trade_ID. Dan untuk US stock mtrade.us, sedangkan untuk Cryptofolio pengembangan diri entrepreneurship ke beyondmoney_ID. Dan teman-teman semuanya yang mau belajar bareng M-Trade secara eksklusif, belajar 1 tahun bersama M-Trade, langsung aja DM aku, kodenya Konglo, dan janji kamu harus nonton M-Trade Academy dulu, nggak boleh kamu cuman langsung ngikutin trading ideas. Itu salah besar, itu adalah salah besar pokoknya. Dan kamu kalau pengen belajar gratisan langsung aja ke M-Trade Start, DM aku M-Trade Start, acaranya tanggal 6 Desember jam 10 pagi. 6 Desember jam 10 pagi. Ibu Jo Mailan, terima kasih buat ketekunannya juga, banyak cuan, sama-sama terima kasih. Terima kasih semuanya. Aku mau nge-zoom tim M-Trade US dulu, ngecekin market US gimana. Lu kok nggak tidur nanti tidurnya? Pokoknya gas terus, belajar terus, semangat terus. Dadah. SSI masih on track. Bye. Masih sama kayak kemarin Pak Kisel.